Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam UFS Menjawab ini saya akan menjawab lagi pertanyaan bagaimana caranya kita mendamaikan antara Asy'ariyah dan Salafiyah atau yang sekarang ini diusung oleh Wahabiyah. Ya, sahabat yang dirahmati Allah, memang tidak mudah. Ya, ilmu kalam ini memang sangat pelik, tapi kita harus sepakat pada prinsip-prinsip pokok-pokoknya. Ya, pokok daripada prinsip kita itu apa? Kita berpegang kepada Kitabullah satu. Ya, dan Al-Qur'an ini mutawatir. Ya, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, tidak ada pemalsuan. Ini Ahlus Sunnah semua sepakat. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, itu juga kita semua sepakat. Berdasarkan apa? Firman Allah surah An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa tabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Ya. Kita mengikuti Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita menganggap semua orang beriman ini bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Kita mengikuti sunnah Rasul dan mengakui sunnahnya Khulafaur Rasyidin dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajidh." Kita diperintahkan untuk apa? Menggigit sunnah Rasul dan Khulafaur Rasyidin itu dengan gigi geraham kita. Nah, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang selamat? Kata Nabi SAW, wahya al-jamaah, atau ma'ana alaihi wa ashabi. Ketika Nabi mengatakan 73 umat ini akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu yang selamat, yaitu siapa? Yang mengikuti jamaah. Jamaah itu siapa? Yang mengikuti jalan aku dan para sahabat-sahabatku. Demikian kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2641. Ya. Dan Ahlus Sunnah Jamaah ini semua sepakat percaya kepada rukun iman yang 6 itu berdasarkan jalur yang mutawatir. Ada hadis riwayat dari Abu Hurairah, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Abu Amir Al-Ansari, dari Anas bin Malik, dari Jarir bin Abdullah, dari Abi Darda. Subhanallah. Ini semua yang menjadi kesepakatan Ahlus Sunnah Jamaah. Dan Imam As-Safarini Al-Hambali dalam kitabnya Lawami'ul Anwaril Bahiyah wa Sawatil Asrar Al-Athariyah, di jilid 1 halaman 73 mengatakan Ahlus Sunnah Jamaah itu ada 3 kelompok. Satu adalah Al-Athariyah, imamnya adalah Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Yang kedua adalah Al-Asy'ariyah, imamnya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Yang ketiga adalah Al-Maturidiyah, imamnya adalah Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah. Sahabat yang dirahmati Allah, saya ingin mengutip pernyataan. Ini ada kitab. Kitab namanya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, atau Muwafaqatu Sahihil Manqul li Sarihil Ma'qul. Itu jelas di jilid 1 halaman 50. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini sering menjadi rujukan yang disebut kelompok Wahabiyah atau Salafiyah. Beliau yang menghidupkan mazhab itsbat dalam sifat-sifat Allah Ta'ala yang seringkali confuse. Ini seringkali dianggap tajsim, padahal bukan. Pendapat yang kami pilih, kata Ibnu Taimiyah, adalah tidak mengkafirkan satupun dari ahli kiblat kaum muslimin. Dalilnya apa? Di antara masalah-masalah yang diperselisihkan oleh ahlul kiblat seperti apakah Allah itu mengetahui dengan zatnya atau ilmunya? Apakah Allah menciptakan semua perbuatan hamba atau tidak? Apakah Allah bertempat dan memiliki alat tertentu atau tidak? Apakah Allah bisa diindra atau tidak? Semua masalah itu tidak lepas dari 2 kemungkinan. Nah, itu Itu kan menjadi perselisihan ahlul kiblah. Semua itu tidak lepas dari kemungkinan. Satu, bahwa kebenaran agama bergantung kepada pengetahuan yang hak terhadap masalah itu. Atau tidak bergantung sama sekali. Yang pertama, kata Ibnu Taimiyah, bergantung kepada yang hak, pengetahuan yang hak dalam satu masalah itu tidak ada, itu batil. Sebab apa?
Jika pengetahuan tentang pokok-pokok masalah itu bagian dari dasar agama, maka Rasulullah wajib menjelaskan kepada mereka dan membahas tata cara meyakini masalah tersebut. Tetapi faktanya Rasulullah tidak menuntun mereka dalam hal itu. Bahkan tidak ada pembicaraan sedikit pun tentang hal itu dalam masalah itu di zaman beliau hidup. Di zaman para sahabat dan maupun tabi'in, maka kita sampai kepada kesimpulan bahwa kebenaran agama tidak bergantung kepada pokok masalah tersebut. Jika demikian halnya, kalau ada kesalahan atau kekeliruan dalam memahami masalah tersebut, itu tidak mencederai hakikat Islam dan menuntut kita untuk tidak mengkafirkan ahli kiblat. Tidak mengkafirkan ahli kiblat. Tolong digarisbawahi. Ini dalam kitab Bayan Muwafaqat Sharihil Maqul li Sahihil Manqul, ya, jilid 1 halaman 50, 144 dan 145. Imam Ibnu Taimiyah juga, ya, ini dalam kitab Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa jilid 4, ya, halaman 16. Di situ beliau menyebutkan, ya, apa di sini? Wa amma la'nul ulama li a'immatil asy'ariyah faman la'anahum uzzira. Siapa kalau ada ulama yang melaknat imam-imam, pemimpin-pemimpin agama, imam-imam dari kalangan Asy'ariyah, faman la'anahum uzzira. Siapa yang melaknat mereka, dia mesti ditakzir. Dia mesti dikasih apa? Sanksi, peringatan. Wa adatil la'natu alaih, dan laknat itu kembali kepadanya. Faman la'ana man laisa ahlan li la'natin waqatil la'natu alaih. Siapa yang melaknat orang yang bukan berhak untuk dilaknat, maka laknat itu kembali kepada dirinya. Wal ulama'u ansaru furu'iddin wal asy'ariyatu ansaru usuliddin. Nah, ulama dalam pengertian, ya, dalam mazhabnya Ibnu Taimiyah, ahlul itsbat, itu ulama itu adalah ansor, penolong-penolong dalam furu agama. Jadi beliau mengatakan, mengakui bahwa dalam masalah sifat-sifat Allah dalam 7 ayat yang tadi itu, wajah, tangan, mata, telinga, kemudian tangan, betis, kaki, jari tangan itu dan sebagainya, ya, itu adalah furu agama. Dan ulama-ulama Hanabilah itu adalah ansor furu, ya, penolong-penolong furu agama. Wal asy'ariyatu ansaru usuliddin. Ini ada, ya, halaman 16. Ya, sedangkan ulama-ulama Asy'ariyah itu adalah ansor, penolong-penolong usuluddin. Ya, mereka adalah penolong-penolong usul-usul agama, pokok-pokok agama. Subhanallah. Ya, maka itu di sini saya sebutkan lagi. Ya, saya sebutkan di sini fahasanatuhum nau'ani. Ya, kebaikan-kebaikan mereka itu, ulama-ulama Asy'ariyah itu adalah apa? Ya, ada 2 macam. Imma muwafaqatu ahli sunnah wal hadis, mereka mensepakati ahli sunnah dan ahlul hadis. Wa imma raddu, yang kedua adalah mereka membantah ala man khalafa sunnah wal hadis. Ya, kelompok firqah yang telah menyelisih sunnah dan hadis, bibayani tanaqudi hujajihim, dengan menjelaskan betapa kontradiksinya argumentasi-argumentasi mereka itu. Subhanallah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaannya. Walam yattabi ahadun madhhabal asy'ari wa nahwihi illa li ahadi hadainil waswaini. Tidak ada seorang yang mengikuti mazhab Imam Abul Hasan Asy'ari kecuali karena satu dari 2 sebab itu. Ya. Wa kullu man ahabbahu wa antasara lahu minal muslimin wa ulamaihim. Semua orang yang mencintai Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang menolong mazhabnya dari kalangan muslimin dan ulama mereka, fa innama yuhibbuhu wa yantasiru lahu bidzalik. Mereka mencintainya dan menolongnya karena 2 faktor tersebut. Jadi enggak boleh kita melaknat-laknat soal bagaimana 2 sifat, ya, 2 mazhab ini berbeda. Ya, ini disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi.
Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-Gharnati Al-Maliki yang wafat tahun 790 Masehi. Ini kitab Al-I'tisam di jilid 2 halaman 378. Ya, di situ disebutkan apa? Wa min asyaddi masailil khilaf, di antara masalah-masalah khilafiyah yang paling banyak diperselisihkan, ya, sahabat yang dirahmati Allah, mas'alatu itsbatus sifat. Ya, adalah masalah penetapan sifat-sifat Allah. Haitsu nafaha man nafaha. Ya, sebab ada yang menafikan di antara manusia ini, ada yang menafikan. Fa inna idza nazarna ila maqasidil fariqaini. Ya, kalau seandainya kita mau melihat maksud-maksud dua golongan ini, wajadna kulla wahidin minhuma haiman haula himat tanzih wa nafyin naqaisi wa simatil huduth. Ya, kalau kita lihat dua golongan ini, kita dapati setiap mereka itu, ya, mereka berada di menjaga menjaga maksud tanzih, mensucikan Allah dan menafikan kekurangan-kekurangan dari sifat Allah dan sifat-sifat atau ciri-ciri huduth, ya, sesuatu yang baru bagi Allah. Inilah matlubul adillah. Wa innama waqa'a ikhtilafuhum fit tariq. Ya, perbedaan mereka itu terjadi hanya perbedaan metodenya saja, ya. Perbedaan metodenya saja, subhanallah. Ya, wa dzalika la yukhillu bihadzal qasd fi at-tarafaini ma'an. Fa hasala fi hadzal khilaf ashbah hal waqi'u bainahu wa bainal khilafil waqi' fil furu'. Itu hanya terjadi dalam perbedaan khilaf di dalam masalah furu'. Padahal intinya sama. Untuk tanzih, untuk menafikan kekurangan-kekurangan dari sifat Allah, atau menafikan ciri-ciri huduth yang baru bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, ya, itulah ada satu lagi ulama yang ingin mendamaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, di antara firqah-firqah ini, yaitu Imam Syekh Hasan Al-Banna. Ya, itu dia menulis dalam kitab Majmu'atur Rasail Babul Aqaid halaman 330, ya, bahwasanya apa? Pertama, ini yang menyatukan semua kelompok Ahlus Sunnah Jamaah. Kedua kelompok sepakat dalam mensucikan Allah, tanzih dari bentuk penyerupaan dengan makhluknya. Yang kedua, semua kelompok sepakat untuk memutuskan bahwa maksud lafadz dari nas-nas itu yang seperti itu sepenuhnya dalam konteks yang sesuai dengan zat Allah, bukan sebagaimana yang dipahami untuk makhluknya. Maka dengan demikian kedua kelompok ini sepakat menghindari tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Yang ketiga, semua sepakat bahwa lafadz-lafadz ini disebutkan untuk mendekatkan pemahaman dalam benak atau diletakkan dalam rangka indrawi pengguna bahasa itu. Dan sebuah bahasa betapapun tingginya tidak mampu mengungkapkan sesuatu yang memang tidak dimengerti oleh penggunanya. Esensi yang berhubungan dengan zat Allah dipahami dalam konteks tersebut. Sebab apa? Bahasa memang memiliki kelemahan untuk mengungkapkan hakikat ini. Jika sudah ditetapkan demikian, ini kata Hasan Al-Banna rahimahullah, maka antara salaf dan khalaf sepakat secara prinsip atas dasar-dasar takwil. Perbedaan mereka adalah bahwa khalaf menambahkan pembatasan makna yang dikandung dengan tetap menjaga kesucian Allah. Dengan tujuan apa? Supaya orang awam tidak terjerumus kepada pemahaman tasbih. Perbedaan seperti ini tidak seharusnya menghasilkan kegoncangan. Ya, itu yang mesti kita upayakan, ikhtiarkan untuk mendamaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, mari kita rujuk buku-buku karya para ulama kita. Ya, mereka tidak pernah mengkafirkan satu sama lain, tidak pernah melaknat satu sama lain, tidak pernah menyesatkan satu sama lain. Kita harus berlapang dada dan kita harus melihat pangkal sebab perbedaan itu karena apa. Lihat apa motif-motif yang menjadi kesepakatan mereka. Insya Allah kita akan menjadi umat yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini upaya kita untuk mendamaikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama terkait dengan aliran akidah. Ya, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, ini saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan Al-Banna ya dalam kitabnya Majmu'at Rasail. Di Majmu'at Rasail terbitan Darud Da'wah. Majmu'at Rasail Imam Syahid Hasan Al-Banna ini di bab akidah, babul aqaid, di bagian akhir ya, di halaman 429. Ini saya bacakan bagaimana kita harus insaf, kita harus adil menilai dan tidak memperuncing persoalan. Kita harus mengerti akar masalahnya. Apa kata beliau? Di sini ditulis, wa qad alimta anna madhhab as-salaf fil ayat wal ahadits allati tata'allaq bi sifatillah tabaraka wa ta'ala an yumirruha ala ma ja'at alaihi wa yaskutu ala tafsiriha atau ta'wiliha. Anda sudah tahu bahwasanya madhab salaf, yaitu mazhab salafiyah, dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah ini apa? Jadi mereka menjalankannya imrar, ya, menjalankannya, membiarkannya seperti apa yang ada, ya, seperti yang ada diriwayatkan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dan mereka mendiamkan tafsirnya atau takwilnya. Mereka tidak mau menafsirkannya dan tidak mau mentakwilnya. Itu madhab salafi. Wa anna madhab al-khalaf, sementara mazhab khalaf yang datang kemudian, an yu'awwiluha, mereka sepakat untuk mentakwilkan ayat-ayat atau hadis-hadis sifat Allah itu bima yattafiqu ma'a tanzihillahi tabaraka wa ta'ala an musyabati khalqih, dengan apa yang sesuai dengan tanzih, bagaimana kita membersihkan, menyucikan Allah dari penyerupaan makhluknya. Annal khilaf syadidun baina ahli ar-ra'yain hatta adda bainahuma ila at-tanabuzi bil alqabil asiyah. Memang perselisihan ini, sahabat dirahmati Allah, kata beliau, itu sangat keras di antara dua pendapat ini. Ya, bahkan saling melemparkan stigma tanabuz bil alqab, lakab-lakab yang tidak baik. Nah, ini sebenarnya bisa kita pertemukan ya dari beberapa aspek. Wa bayanu dzalika min iddati aujuh. Pertama, kata beliau, ini ya, kita harus menunjukkan persamaan landasan dari dua aliran besar, dua mazhab ini. Ittafaqal fariqain, pertama, dua-duanya sepakat kelompok ini ala tanzihillahi tabaraka wa ta'ala 'anil musyabahati li khalqih, untuk mensucikan Allah dari penyerupaan makhluknya. Tsaniyan, yang kedua, kullun minhuma yaqta'u bi anna al-murad bi alfazi hadhihi an-nusus fi haqqillah tabaraka wa ta'ala ghairu zawahiriha allati wudi'at laha hadhihi al-alfazu fi haqqil makhluqat. Ya, masing-masing kelompok itu meyakini, menetapkan, memastikan bahwasanya maksud dari lafaz nas-nas tadi, baik yang ada dalam ayat maupun hadis terkait dengan sifat Allah, itu fi haqqillah tabaraka wa ta'ala, dalam haknya Allah, itu ghairu zawahiriya, bukan
apa yang secara zahir diletakkan lafaz itu sama dengan haknya makhluk. Nggak bisa. Itu ghairu zawahiriha. Kalau untuk makhluk memang dia zahir maknanya. Tapi untuk Allah ghairu zawahiriha. Dalam hak Allah itu bukan dipahami secara zahirnya. Wadzalika mutarattibun ala ittifaqihi ma'ala nafi tasbih. Nah, prinsip yang kedua ini itu merupakan konsekuensi dari kesepakatan kedua kelompok ini untuk menafikan tasbih, ya, penyerupaan makhluk Allah Ta'ala. Yang ketiga, kullun minal fariqaini ya'lam anna al-alfaz tuda'u lit-ta'bir amma yajulu fin nufus. Setiap masing-masing dari dua kelompok besar ini mereka memahami, mengetahui bahwasanya lafaz itu diletakkan, dibuat untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam jiwa. Au yaqau tahtal hawas, atau yang ada di bawah panca indera. Ya, ini kenapa berkaitan dengan ashabul lughah wa wadhi'iha. Kita ini memahami bahasa Arab sesuai dengan kaidah orang Arab. Wa annal lughat, dan bahasa-bahasa itu mahmat tas'at, meskipun dia luas, ya, cakupannya, la tuhitu bima laysa li ahliha bihaqaiqihi ilmun wa haqaiqu ma yata'allaqu bidzatillah tabaraka wa ta'ala min hadzal qabil. Meskipun bahasa itu cakupannya luas, tidak bisa, ya, mencakup, ya, pemahamannya, ilmunya bagi yang bukan ahlinya, yang memang bukan native speaker Arab itu, ya. Wa haqaiqu ma yata'allaqu bidzatillah, dan hakikat yang berkaitan dengan zat Allah itu termasuk dalam persoalan seperti ini. Bahasa itu, kata Hasan al-Banna, al-lughatu aqsar min an tuwatiyana bil alfaz allati tadullu ala hadhil haqaiq. Dia, ya, kurang atau tidak sanggup, tidak bisa, meskipun sudah dibuat lafadznya, ya, itu tidak bisa secara sempurna untuk menunjukkan hakikat-hakikat tersebut, ya. Fattahakkum fi tahdidil ma'ani biadil alfaz taghrirun, ya, memastikan sesuatu dalam menetapkan makna-makna lafaz itu adalah suatu kebodohan, dan itu tidak mungkin. Maka kalau demikian, idza taqarrara hadza, kalau sudah ditetapkan hal ini, maka salaf dan khalaf itu bersepakat pada asal pokok takwil. Dan perbedaan itu terbatas di antara keduanya, terbatas pada apa? Annal khalaf zadu tahdidal ma'nal murad. Bahwasanya kelompok khalaf, Asy'ariyah, Maturidiyah itu mereka menambah pembatasan makna yang dimaksudkan, haitsuma alja'athum daruratut tanzih ila dzalika. Ya, itu mereka tambahkan makna itu karena terdesak oleh keharusan darurat, dalam keadaan darurat untuk mensucikan sifat Allah atau zat Allah, hifzan li aqaidil awam, untuk menjaga akidahnya orang-orang awam. Orang-orang awam ini kalau memahami tangan, wajah dan sebagainya, ini bisa-bisa, ya, mereka memahaminya seperti yang dipahami oleh, ya, manusia biasa, ya, jangan-jangan disamakan dengan makhluknya, nauzubillah. Maka itu dijaga pemahaman mereka ini supaya tidak terjerumus kepada tasbih. Maka mereka menambahkan itu dengan takwil, min subhatit tasbih, supaya menjaga mereka dari subhat penyerupaan dengan makhluk. Wa huwa khilafun la yastahiqu dhajjatan wala i'natan. Itu adalah khilaf yang mestinya tidak perlu menimbulkan kegaduhan dan keributan. Subhanallah. Maka khulasahnya, kesimpulan pembahasan ini, kata Hasan al-Banna di halaman 431, annas salaf wal khalaf, ya, salaf dan khalaf itu, ya, baik Athariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, qad ittafaqa ala anna al-murad ghairu zahiril muta'araf bil bainal khalq. Yang dimaksud dengan lafaz zahirnya itu adalah bukan zahir yang dikenal di antara makhluk. Itulah takwil secara general. Itu takwil generalnya. Jadi yang dimaksud dengan yad, dengan wajah, dengan sak, dengan qadam, dengan isbi'ur rahman atau min asabi'ir rahman,
ya dan lain sebagainya, itu bukan yang dimaksud secara zahir yang dikenal oleh makhluk. Itulah takwil secara generalnya. Wattafaqa kadzalika, dua-duanya sepakat, anna kulla ta'wilin yastadimu bil usuli syar'iyyah, setiap takwil yang bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariat ghairu jaiz, itu tidak boleh. Fanhasral khilaf fi ta'wilil alfaz bima yajuzu fi syar'i, maka perbedaan itu hanya dibatasi dalam apa? Pentakwilan lafat-lafat dan dengan sesuatu yang boleh menurut syara. Wa huwa bayyinun kama tara wa huwa amrun laja ilaihi ba'du salaf anfusuhum. Ya, itu adalah satu perkara yang bahkan sebagian mazhab salafi itu mereka bersandar kepadanya, terpaksa juga melakukan hal itu. Wa ahammu ma yajibu an tatawajjah ilaihi himamul muslimin al-an, yang paling penting, yang urgen sekarang ini, perhatian fokus kaum muslimin adalah tauhidus sufuf, menyatukan saf barisan kaum muslimin. Ayo, jangan ribut lagi. Wa jam'ul kalimah, ya, menghimpun kalimatnya umat Islam. Mastata'na ila dzalika sabila, sejauh sesuai kemampuan kita. Wallahu hasbuna wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah pendapat para ulama bagaimana kita dapat mendamaikan dan mempersatukan ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.